Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz dan teman saya Muhammad Fikri Nur Saban. Kami di sini mempresentasikan manajemen device atau input output. Yang pertama ada organisasi fisik atau perangkat keras. Nah, prinsip perangkat keras itu ada piranti input output device. Bagian device-nya ada device controller, bagian adapter, ada bus input output. Dapat piranti input output device dapat berupa komponen elektrik maupun mekanik, yaitu kayak monitor, keyboard, mouse, dan printer DLL. Device controller adapter yaitu merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik lainnya dari piranti input output agar input output dapat dikontrol atau berkomunikasi dengan sistem komputer. Bus input output terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol. Ya, organisasi piranti keras input output ada karakteristik pembedaannya. Ada modus transfer data, metode akses, jadwal transfer, sharing, kecepatan akses, modus operasi. Ya, berdasarkan fungsionalitasnya, ada piranti antarmuka, pengguna interaksi langsung dengan pengguna. Ya, itu kayak keyboard, mouse, monitor, printer. Piranti transmisikan data ke perangkat komunikasi lainnya. Misal kayak NIC dan modem. Piranti penyimpanan data untuk menyimpan data, misal hard disk, CD-ROM, flash disk. Ya, sebagai organisasi perangkat keras yaitu device controller. Sebagai pengendali digital atas piranti tersebut, bertanggung jawab atas komunikasi data antara piranti input-output dengan sistem internal komputer. Dapat berupa kartu rangkaian digital ataupun chipset yang biasanya terletak di mainboard, grafik, controller, SCSI, controller, serial, dan parallel port controller. Bus I/O input-output terdiri atas bus data alamat kontrol, berfungsi menghubungkan device kontrol dengan elemen internal komputer dengan komputer seperti memori dan prosesor. Terdapat juga bus input-output lanjutan, ada ekspansi yang bersifat mudah dipindah-pindah, movable, dan umumnya terletak di luar komputer, misal bus paralel. Setiap pengalamatan piranti input-output, setiap piranti input-output butuh diberi alamat khusus dan membaca dan menulis data. Direct mapped input-output addressing memiliki ruang alamat terpisah dari alamat memori, sehingga ruang alamat piranti output dan ruangan alamat memori berdiri sendiri. Memory mapped addressing piranti milik alamat merupakan bagian ruang alamat memori utama. Metode transfer data yang program input-output atau pooling. Prosesor bertanggung jawab atas pemeriksaan selesainya operasi transfer data yang dilakukan oleh device controller. Jika data telah siap, maka prosesor juga bertanggung jawab atas pemindahan data ke memori utama karena device controller tidak punya akses ke memori utama. Kedua ada interrupt driven input, bagian input output. Prosesor hanya bertanggung jawab atas pemindahan data ke atau memori utama, hanya berikan instruksi transfer data. Device controller akan memberikan sinyal interupsi jika sudah tersedia disalinkan ke memori utama. Di direct memory access, prosesor dibebaskan dari pengontrolan transfer data input output. Sebagai gantinya diperlukan tambahan perangkat keras DMA controller yang memiliki kendali atas bus internal jalur ke memori utama. Lalu di sini ada organisasi perangkat lunak sistem input-output. Umumnya terdiri atas lapisan interrupt handler. Ini menangani terjadinya interupsi, dialihkan ke interrupt handler. Lalu ada lapisan device driver. Ini mengimplementasikan operasi dari masing-masing device controller. Lalu ada lapisan subsystem input-output atau kernel input-output, menyediakan antarmuka atau fungsi input-output bagi sistem operasi atau aplikasi.
Lalu ada lapisan pustaka input-output aplikasi. Ini mengimplementasikan pustaka pengaksesan input-output atau API (Application Programming Interface) bagi aplikasi untuk melakukan operasi input-output. Tujuan dari device independence dengan adanya lapisan bawah perangkat lunak input-output, yaitu interrupt handler dan device driver, maka lapisan di atasnya tidak membutuhkan informasi tentang rincian operasi input-output yang sangat beragam. Misalnya pada saat pembuatan program menyimpan file, tidak perlu membuat berbagai versi program untuk setiap piranti penyimpanan data yang berbeda. Lalu ada uniform naming, penamaan yang seragam untuk file yang disimpan di berbagai jenis media penyimpanan yang berbeda. Jadi, nama berkas yang digunakan tetap sama meskipun disimpan di hard disk, CD, flash disk, atau memory stick. Di sini ada error handling, yaitu kesalahan ditangani pada lapisan perangkat lunak sistem input-output. Lalu ada sedapat mungkin kesalahan baca dikoreksi pada tingkat perangkat keras. Device controller akan menangani kesalahan di tingkat perangkat keras. Device driver akan menangani kesalahan di tingkat perangkat lunak. Lalu ada transfer sinkron dan asinkron. Sinkron ini suatu proses dikatakan sinkron apabila suatu operasi dapat melanjutkan eksekusinya hanya setelah permintaannya terpenuhi. Transfer data ke prosesor akan berhenti sampai data yang diperlukan tersedia di buffer memori. Lalu ada asinkron. Suatu proses dikatakan asinkron apabila suatu operasi dapat terus berjalan sekalipun permintaannya belum terpenuhi atau masih sedang diproses. Transfer data ke prosesor memulai transfer data sampai mendapat sinyal bahwa proses transfer data telah selesai. Di sini ada Scrabble dan Dedicated driver. Scrabble jika dapat digunakan oleh beberapa pengguna pada saat bersamaan. Misalnya ini pembaca file pada suatu disk oleh sejumlah komputer secara bersamaan pada jaringan. Kalau dedicated ini hanya satu pengguna yang dapat menggunakan piranti input-output pada suatu waktu sampai tugasnya selesai. Misalnya itu semacam printer. Lalu ada lapisan interrupt handler, menangani terjadinya interupsi dan mengalihkan eksekusi interrupt handler, bertujuan untuk mencapai operasi yang asinkron. Dengan adanya fasilitas interupsi, prosesor tidak pernah idle. Proses akan berstatus block dan prosesor dapat dialokasikan ke proses lain. Membantu mencapai ketidaktergantungan dengan keragaman piranti input-output. Mengimplementasi secara khusus rincian operasi dari masing-masing device controller. Jadi setiap device controller akan ditangani oleh device driver. Misalnya ada dua graphic card dari vendor yang berbeda, akan memiliki device driver yang menyediakan fungsi minimal untuk mengakses graphic card. Lalu ada lapisan subsystem input-output atau kernel input-output. Ini mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, menyediakan keseragaman antar muka atau fungsi bagi komponen lain, sistem operasi atau aplikasi, misalnya penamaan piranti input-output, proteksi, lalu ada pelaporan kesalahan. Lapisan pustaka input-output, mengimplementasikan pustaka mengaksesan input-output atau API (Application Programming Interface) bagi aplikasi untuk melakukan operasi input-output, memudahkan programmer karena pengaksesan ke berbagai macam piranti input-output dengan menggunakan operasi yang sama.
Misalnya pustaka Win32 subsistem yang menyediakan API untuk operasi input output dan juga operasi grafis pada sistem operasi Windows. Di sini ada buffering. Buffering ini menampung sementara data operasi input output. Data yang hendak ditulis atau dibaca ke penanti input output disalin terlebih dahulu ke memori utama sebelum dipindahkan ke tujuan akhir. Beberapa keuntungannya antara lain mengatasi perbedaan kecepatan antar input output, mengatasi perbedaan bandwidth transfer, menyederhanakan penanganan penyalinan data di antara berbagai macam jenis piranti. Lalu ada device reservation. Kernel input-output harus memastikan selama pengaksesan piranti input-output yang bersifat eksklusif oleh suatu proses. Tidak ada intervensi dari proses lainnya. Lalu ada error handling. Data dapat rusak di piranti input-output ataupun dalam proses pengiriman. Kernel input-output bertugas menangani kesalahan yang masih dapat diperbaiki dan minimal mencatat serta melaporkan kesalahan kepada user. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.